Diberikan dulu kesempatan kepada kepada semua peserta. Apakah kemudian kita sepakat, misalkan secara aklamasi seperti itu. Artinya kemudian tanpa perlu ada suatu bentuk pemilihan. Maka apabila kemudian seluruh anggota kemudian mengatakan memilih A misalnya, maka itu bisa dianggap sebagai musyawarah dan mufakat. Tidak perlu ada pencoblosan. Tidak perlu pencoblosan. Oke. Kemudian yang kedua, menurut B. Ya. Apabila keputusan Kongres tidak dapat diputuskan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam sub A ayat ini yang tadi, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota biasa kumpulan yang hadir dalam Kongres, kecuali mengenai hal-hal yang dimaksud dalam pasal 27 anggaran dasar. Apa artinya? Artinya apabila dalam Kongres tersebut tidak terjadi aklamasi misalnya, maka tentu ada perbedaan pendapat, dan atas perbedaan pendapat tersebut maka dilakukan pemilihan voting. Dan untuk quorumnya adalah seperti yang diatur dalam pasal yang tadi biasa disebutkan. Setengah? Ya. Lebih dari setengah bagian. Berarti lebih dari 50 satu. Betul yang begitu. Ya. Kalau dari suara yang sah, apa maksudnya? Jadi suara itu kan pada saat pemilih adalah ada sah atau tidak sah. Misalnya 4.000 yang memilih, yang sah adalah 3.000, maka diambil dari yang 3.000 itu suara yang sah. Kalau dalam hal itu ya sudah artinya belum dicapai setengah atau 50% per satu, apa yang dilakukan? Tentu dia harus mencapai tujuan tertentu ya Bu. Artinya harus dicapai konteks setengah plus 50 plus 1 tersebut. Ya, kan ulang. Tidak, ya, belum mencapai ya. 1. Apa yang harus dilakukan? Dilakukan pemilihan ulang itu. Pemilihan ulang ya. Sampai mencapai 50 plus 1 ya. Itu. Kalau itu sudah memenuhi misalnya 51, apakah ada dilakukan cara lain lagi atau sudah cukup itu? Seperti tadi pada sekat dicapai berarti tidak ada pemilihan lagi. Cukup. Nah, B dicapai 51 tidak dilakukan lagi. Gitu. Jadi kalau sudah mencapai tidak boleh dilakukan lagi. Itu. Ya. Kalau tidak dicapai kata sekat lagi, kalau pada prinsipnya adalah dia akan harus sampai ke 1 ya. Baik. Sekarang ada huruf C. Apabila sejumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang. Pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 kali, dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ketentuan lain dalam anggaran dasar ini. Ini maksudnya gimana? Jadi dalam pemahaman saya adalah begini. Ketika memang dia belum 50 plus 1, maka akan dilakukan pemilihan lagi. Tapi kan tadi kondisinya akan selalu berulang, tidak akan batas kalau belum memenuhi itu. Maka ketika dia memenuhi, maka usulannya itu bisa untuk dikesampingkan untuk penggunaan tersebut. Itu. Ya. Tanya lagi. Pasal 5 A, B, C ini apa? Semacam cara pemilihan pencoblosan ketua umum Kongres itu apa gimana? Tadi kan 1 dipenuhi berarti 2 tidak. 2 dipenuhi 3 tidak. Terus yang huruf C ini apa masuk bagian dari 2 cara di atasnya tadi? Iya, bagian. Menurut saya bagian. Itu. Ya. Kalau misalnya B sudah dipenuhi, C dilakukan nggak? Tidak perlu. Tidak. C dilakukan kapan? Pada saat B tidak dipenuhi. Pada saat B tidak dipenuhi. Pasal B tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Artinya A, B tidak dipenuhi baru C. Iya. Berarti ini kan ada 3 cara kan? Cara 1 terpenuhi
dilakukan. Betul. A tidak dipenuhi, B dilakukan. B tidak dipenuhi, baru C begitu. Iya. Ini pemahaman ahli begitu. Betul. Betul. Gitu ya. Masih ada yang masih bertanya? Penegasan ya, tulis. Jangan diulang lagi ya. Ya, kita nggak akan ulang. Saudara saksi, terima kasih. Saudara ahli, maaf. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa pasal 14 dan pasal 14 anggaran dasar dan pasal 17 anggaran dasar itu berkaitan ya. Iya. Langsung pertanyaan aja. Pertanyaannya adalah yang pasal 14 itu terkait dengan persetujuan untuk penetapan atau ini terkait dengan pemungutan suara berdasarkan pasal 17. Karena saling terkait, maka tentu termasuk juga cara untuk pemungutan tadi. Untuk menyetujui dari pasal 17. Iya. Karena secara sistematis begitu Betul. ya. Iya. Pasal 14, 15 dan pasal 17. Ya. Gitu ya. Iya. Saya bacakan pasal 12 tentang acara kongres. Ya. Acara kongres bisa dibaca? Iya. Karena ada ya. Acara kongres itu untuk penilaian dan pengesahan atas laporan dan pertanggungjawab pengurus pusat dan NKP. 1. Iya. Agendanya. Agendanya. 2. Penyusunan garis besar program kerja pengurus pusat dan majelis kehormatan. 2. 3. Pemilihan dan penetapan pengurus dan majelis kehormatan pusat. 3. 4. Penetapan dan perubahan anggaran dasar, kode etik dan tata cara penuntutan kode etik apabila diperlukan. 4. 5. Penetapan tempat penyelenggaraan kongres berikutnya dan rapat-rapat kumpulan. 5. Pengangkatan lokal kehormatan apabila diperlukan. 6. Pemberian tanda kehormatan kepada anggota dan atau orang atau pihak lain yang telah menunjukkan pengabdian dan atau pengorbanan bagi kepentingan provinsi kumpulan. 7. Peninjauan kembali atau pengukuhan atas putusan sidang majelis kehormatan pusat dan atau majelis kehormatan wilayah. 8. 9. Pemecatan anggota prosedur. 10. Hal-hal lain yang benar perlu. Nah, apakah semuanya itu membutuhkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14? Coba diambil dulu. Pahami. Karena ini kan katakan pasal 14 dan pasal 17 berhubungan kan? Pasal 17 salah satu bagiannya pasal 12. Ya, itu kalau di sistematikal bahwa di dalam konteks kongres itu adalah mata agendanya. Ya. Sementara di dalam pasal 14 itu adalah bagaimana mengambil keputusannya yang tadi seperti yang dimunculkan. Maka tentu harusnya sih sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam pasal 14. Ini mengacu kepada pasal 14 ya. Ya. Maksudnya adalah seluruh tadi A, B, C sampai W, J ini juga akan tunduk kepada ketentuan yang ada di dalam pasal 14 ya. Ini meminta persetujuan ya. Ya. Meminta persetujuan terkait dengan penetapan dari presidium sidang. Ya. Begitu ya. Ini juga memutus pasal 14 tadi kan aturan untuk pemilihan Ya. yang pemenang. Ya. Asal 14 itu terpenuhi, Ya. otomatis dia jadi. Ya. Jadi Karena pasal 14 walaupun tanpa minta persetujuan atau tidak, 14 sudah terpenuhi harus jadi gitu gimana? Ya, pasal 14 itu adalah mekanisme untuk kemudian Pemilihan kan? pemilihan. Iya. Kalau itu sudah terpenuhi, ya harus itu. Iya. Gimana? Kalau sudah terpenuhi, maka tentu disetujui. Sudah disetujui. Iya. Harus disetujui Iya, kan? harus disetujui. Cara-caranya di situ. Iya, harus disetujui. Ya. 17 kan kelanjutannya aja. Betul, betul. 14 kan pokoknya cuma 14 itu. Betul. 14 itu terpenuhi, ya itu harus jadi itu gimana? Kalau 14 sudah terpenuhi, maka persetujuannya harus jadi. Ya harus kan? Iya. 14 itu ya. Anggaran dasar yang ada itu kalau dinyatakan dia berlaku baru akan dilakukan pada kongres berikutnya. Bukan ke belakang. Bukan ke belakang. Ya. Kecuali kemudian nyatanya
dinyatakan dalam kongres bahwa ini yang akan dilakukan saja. Tapi kalau sepanjang itu tidak dilakukan, maka akan dilakukan retroaktif. Diberlakukan ke depan ya? Ya, ya. Tidak retroaktif. Bukan tidak retroaktif. Ya. Oke. Ini saya ingin mengilustrasikan. Di dalam legenda pasal 12 tadi dinyatakan bahwa pada saat pemilihan presiden sidang, penyerahan sambutan sampai dengan perlaporan pertanggungjawaban itu ketua umum yang